Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada kajian Al-Haq Tasawuf kali ini dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani. Sebelum kita mulai kajian Al-Haq Tasawuf ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga virus corona ini cepat hilang dari bumi Indonesia khususnya dan dari dunia umumnya, sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas keseharian kita dengan normal. Tidak lupa juga mari kita berdoa semoga kita tetap selalu berada dalam lindungan Allah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar lahiriah kita di dunia, dan juga sering-seringlah berdoa kepada Allah memohon keselamatan, kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan lingkungan di sekitar kita. Sahabat-sahabatku semua, mari kita mulai kajian Al-Haq Tasawuf ini. Tema kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Kita tahu bahwa hak dan kewajiban itu adalah dua kata yang selalu beriringan. Di mana ada hak, di sana ada kewajiban. Hak biasanya dimiliki setelah kewajiban dilakukan. Kalau kita tidak pernah melakukan kewajiban, maka hak tidak akan pernah ada dalam diri kita. Tapi apa kemudian yang disebut dengan hak? Hak secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki beberapa makna. Satu adalah kepastian atau ketetapan. Hak itu harus pasti, hak itu harus sebuah ketetapan yang harus dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat ke-7 yang berbunyi, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku ketentuan Allah, perkataan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Artinya apa? Hak-hak yang kita miliki, hak-hak yang melekat dalam diri manusia itu harus sifatnya pasti, sifatnya mengikat, karena itu adalah sebuah ketetapan. Sebuah kepastian dan ketetapan itu juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Lah, hak-hak yang seperti inilah yang kemudian dikembangkan di dalam Islam, sehingga kemudian hak-hak yang kita miliki itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita menjadi orang yang beriman, tidak hanya di sisi manusia tapi juga kita beriman di sisi Allah. Yang kedua adalah hak dalam arti kebenaran. Artinya apa? Hak yang kita miliki harus benar. Benar sesuai dengan ketentuan Allah, benar secara pasti, benar sebagai sebuah ketetapan. Itu nafas dari hak. Tapi bagaimana standar kebenaran dari sebuah hak? Apa yang menjadi standarnya? Maka itu bisa dilihat dalam surat Yunus ayat 35 yang berbunyi, qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqqi. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Nah, di sini kemudian kebenaran, standar kebenaran yang dimiliki oleh hak itu adalah standar kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah sesuai dengan firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, terlepas dari berbagai penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Tapi standar dari kebenaran itu adalah
firman Allah yang sudah tersurat atau tersirat yang ada di dalam kitab suci. Yang ketiga adalah makna hak itu menetapkan atau menjelaskan. Hak itu sebuah ketetapan jelas. Jadi kalau ada hak yang tidak jelas itu batal dengan sendirinya. Atau hak itu tidak tetap atau bisa berubah-ubah itu juga batal dengan sendirinya. Ini bisa dilihat di dalam surat Al-Anfal ayat 8 yang berbunyi liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batilah walau karihal mujrimun. Artinya agar Allah menetapkan yang hak atau Islam di sebagian tafsir itu dan membatalkan yang batil, artinya syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Jadi Allah sudah memberikan sebuah ketetapan, hak itu sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Islam. Sedangkan hak yang tidak sesuai dengan Islam itu adalah hak yang batal, hak yang batil, hak yang berbeda dengan jalur muslim, hak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, disinilah kemudian hak yang dimiliki oleh orang muslim bermakna kepastian, bermakna ketetapan, bermakna kebenaran, bermakna menetapkan, bermakna menjelaskan, dan semua itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang sudah digariskan dalam kitab suci, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Penjelasan tadi adalah penjelasan hak secara etimologi. Bagaimana kemudian hak secara terminologi? Setidaknya dalam beberapa literatur, hak itu memiliki dua arti. Satu adalah hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia, baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda. Persoalan-persoalan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia itu banyak diatur dalam agama ataupun aturan-aturan yang berada di dalam perundang-undangan negara ataupun yang berada dalam aturan-aturan adat. Lah, kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia yang berkaitan dengan perorangan, karena kita yakin bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lain itu selalu berinteraksi, selalu berkomunikasi, selalu berada dalam satu bentuk hubungan transaksi, entah itu adalah transaksi kebendaan atau transaksi janji atau yang lainnya. Nah, pada praktek inilah ada satu kaidah-kaidah yang melindungi terhadap hak-hak setiap manusia. Gunanya apa? Untuk mencegah kerugian, untuk mencegah yang dirugikan, sehingga kemudian tidak ada lagi kesewenang-wenangan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah hak merupakan kewenangan atau kekuasaan seseorang atas sesuatu. Jadi hak itu adalah milik seorang, kewenangan seseorang, kekuasaan seseorang. Jadi setiap manusia itu memiliki kewenangan untuk melakukan haknya. Setiap manusia itu juga memiliki kekuasaan untuk melakukan haknya. Kewenangan di sini harus merujuk kepada sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang, baik dalam undang-undang pemerintah maupun dalam undang-undang agama. Nah, kalau kewenangan yang dimiliki itu bertentangan dengan undang-undang, maka itu tidak akan pernah bisa untuk dilakukan. Begitu juga ketika bertentangan dengan undang-undang agama atau aturan-aturan agama, hukum-hukum agama, maka hak itu tidak perlu untuk dilakukan, karena itu akan batal dengan sendirinya. Dan makna kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seorang tersebut. Jadi setiap hak yang dimiliki oleh seseorang dalam bertransaksi
secara personal, secara kelembagaan, dalam lintas budaya, agama dan lain sebagainya, itu semuanya memiliki undang-undang, semuanya memiliki hukum yang melindungi tercapainya hak tersebut. Kalau ada orang yang disakiti, kalau ada orang yang merasa dirugikan, maka yang akan muncul adalah hak untuk melaporkan, hak untuk meminta tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian dilindungi oleh negara dan juga dilindungi oleh agama. Dari pengertian-pengertian hak di atas, kita memahami bahwa hak harus memiliki kesesuaian dengan hukum-hukum agama dan juga harus memiliki kesesuaian dengan hukum-hukum pemerintah. Jika hak itu tidak sesuai dengan hukum-hukum pemerintah dan sesuai dan agama, maka hak itu batal dengan sendirinya. Dari sini kemudian kita beralih kepada kata kedua, yaitu kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Karena hampir setiap manusia pasti memiliki kewajiban, baik kewajiban yang bersifat agama maupun kewajiban yang bersifat sosial. Termasuk juga ketika kewajiban yang bersifat individual. Pengertian kewajiban itu, kewajiban ini berbeda dengan hak. Kewajiban adalah syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum mendapatkan haknya. Jika kewajiban ditinggalkan, maka manusia akan berdosa, karena kewajiban pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain. Sebuah kewajiban itu harus dilakukan. Kalau kemudian tidak dilakukan, maka dia berdosa. Kalau kita berjanji kepada orang, maka janji itu al-wa'du dain, utang, maka harus ditepati. Karena itu menepati itu adalah bagian dari kewajiban kita. Begitu juga ketika kewajiban yang berurusan dengan agama, sholat. Kalau sholat adalah sebuah kewajiban, kita tinggalkan, maka yang akan muncul adalah dosa kepada Allah. Sedangkan yang meninggalkan janji atau ingkar terhadap kewajiban menepati janji itu berdosa kepada manusia dan juga berdosa kepada Allah. Kenapa kemudian itu terjadi? Karena kewajiban yang tidak dikerjakan itu akan menghalangi terhadap hak orang lain. Misalnya, orang yang memiliki kewajiban membayar pajak, karena kita adalah orang Indonesia, hidup di negara Indonesia, kita memiliki, kalau seandainya memiliki mobil, memiliki rumah, itu harus membayar pajak, dan kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Jika tidak membayar, maka akan berdampak kepada hak-hak rakyat dan negara. Tentu saja, karena kalau kita tidak membayar pajak, maka roda pemerintahan, hak-hak rakyat yang lain untuk mendapatkan kesejahteraan itu akan terhalang oleh perilaku kita yang tidak membayar pajak. Tentu saja perilaku-perilaku tidak membayar pajak ini sangat merugikan dan merusak pada tatanan masyarakat. Untuk itu, kewajiban sebagaimana hak sangat bergantung satu sama lainnya. Agar kita tidak menghalangi hak orang lain, itu ya kita harus menjalankan kewajiban sebaik mungkin. Sebagai umat muslim tentu saja harus melaksanakan kewajiban dan mengambil hak yang kita miliki. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Karena kalau kita mengambil hak orang lain, itu kemudian disebut dengan dolim, dan itu sesuatu yang dilarang, dan itu adalah sesuatu yang berdosa. Tidak hanya dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada manusia.
Kita sadar betul bahwa diri kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Maka mau atau tidak, sadar atau tidak, kita sebagai manusia memiliki sebuah kewajiban-kewajiban. Setidaknya terdapat 3 lah. Sebenarnya banyak kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh manusia di alam semesta ini. Tapi setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menyembah dan mentaati perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Liya'budun itu adalah menyembah, abdun bagaimana dia berusaha untuk menyembah kepada Allah dengan cara-cara yang terbaik. Karena manusia sejatinya sudah dibekali oleh Allah sebelum dilahirkan dengan bahasa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu adalah satu bentuk perjanjian primordial yang ada dalam diri manusia. Jadi manusia ketika dilahirkan sudah memiliki janji, memiliki satu perjanjian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain, perintah menyembah dan mentaati perintah Allah ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Artinya, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan untuk mengada-ngada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dari sini kemudian kita paham bahwa Allah mengharamkan sesuatu yang keji. Sebuah perbuatan yang keji itu pasti haram. Perbuatan yang tidak baik itu pasti haram. Perbuatan yang menyakiti orang itu pasti haram. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai seorang manusia. Kenapa? Karena manusia sejak lahir ke dunia telah ditetapkan untuk mengikuti dan menyembah kepada Allah sebenarnya. Penyembahan manusia kepada selain Allah adalah kerugian dan sebuah kebodohan yang membuat hidup manusia yang sengsara. Manusia yang menyandarkan hidupnya bukan kepada Allah, maka yang akan muncul adalah kesengsaraan hidup di duniawi. Sedangkan penyembahan kita pada Allah, menyandarkan hidup kita kepada Allah akan menciptakan kebahagiaan, akan menciptakan keselamatan, akan menciptakan sesuatu yang indah. Oleh karena itu kemudian Allah selalu memerintahkan manusia agar menyembah kepada Allah, agar mendapatkan selamat. Siapa manusia yang tidak mau selamat? Kalau kemudian kita adalah seorang muslim yang menginginkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, maka yang harus kita lakukan adalah ta'budun, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin, dengan akhlak sebaik-baiknya. Kenapa? Karena hakikat manusia yang menjalankan kewajiban ibadah, menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang manusia, itu akan mendapatkan manfaat dan keselamatan untuk manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Jika kemudian kita jujur pada orang, maka kemungkinan besar orang akan jujur pada kita. Jika kita selalu berbohong kepada orang, maka jangan salahkan ketika orang selalu berbohong kepada diri kita. Begitu juga ketika kita sering menyakiti orang lain, maka jangan salahkan orang ketika menyakiti diri kita. Hal-hal yang seperti itu adalah satu bentuk timbal balik siklus yang tidak akan pernah berubah. Kalau kita akan menjadi baik, ingin menjadi baik, maka berbuat baiklah, tidak hanya kepada manusia, tapi juga berbuat baik kepada diri dan juga berbuat baik kepada alam semesta.
Yang kedua, kewajiban sebagai seorang manusia itu adalah menjalankan misi khalifah fil ard. Menjalankan misi khalifah fil ard ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 3 ayat 30 yang berbunyi, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'ah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah memiliki satu keinginan untuk menciptakan manusia. Manusia diciptakan Allah untuk dapat menjalankan misi khalifah di bumi. Misi khalifah, misi ini adalah sebagai alasan mengapa manusia diciptakan. Salah satu alasan kenapa manusia itu diciptakan. Dan menjadi kewajiban agar manusia di muka bumi dalam keadaan selamat dan sejahtera. Nah, disinilah kemudian misi khalifah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Misi khalifah di muka bumi untuk melakukan sebuah pengelolaan. Tanpa ada pembangunan, pengelolaan yang baik, manusia akan mendapatkan kerusakan dalam hidupnya, juga kesengsaraan. Tugas khalifah fil ardi bukanlah tugas seseorang yang berlabel pemimpin saja, melainkan tugas dari setiap orang, khususnya manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau dalam satu pemerintahan, dalam satu organisasi, maka yang harus berbuat baik, melakukan pembangunan, melakukan pengelolaan, maka itu bukan hanya tugas seorang pemimpin, tapi semua manusia memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan, melakukan pengelolaan yang baik. Kalau di Indonesia ada presiden, ada DPR, ada menteri, ada dinas dan lain sebagainya, maka tugas pengelolaan negara yang baik, menjadikan Indonesia sebagai negara yang baik dan melakukan pembangunan yang baik untuk hari ini dan kedepannya, itu bukan hanya tugas presiden, tapi juga tugas kita sebagai seorang manusia yang hidup di Indonesia. Dalam hal ini, di era pandemi ini, ada COVID-19 yang masih marak di dunia, termasuk di Indonesia. Bagaimana kemudian kita mengantisipasinya? Bagaimana kemudian kita melawannya? Maka praktek perlawanan terhadap virus COVID-19 ini bukan hanya tugas, bukan hanya kewajiban para pemimpin seperti presiden, seperti DPR, menteri dan lain sebagainya, tapi juga semua manusia yang hidup di Indonesia itu memiliki kewajiban untuk melakukan perlawanan terhadap virus COVID-19 ini. Hal ini apa? Untuk menciptakan keselamatan dan juga mencegah pada kerusakan dan kesengsaraan manusia yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah kewajiban kita sebagai manusia berbuat baik dan menghindari kerusakan. Hal ini harus dilakukan manusia, dan ini sudah menjadi sebuah kewajiban. Berbuat baik, menghindari perbuatan keji dan mungkar adalah tugas dari manusia. Untuk itu, sebagaimana ayat di atas, manusia harus menjalankan kebaikan dan menghindari perbuatan dosa. Ayat yang tadi Al-Baqarah. Perbuatan-perbuatan yang mungkar itu tidak boleh dilakukan karena itu merugikan orang lain. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain itu akan mendatangkan maslahah, mendatangkan kebaikan. Tidak hanya kebaikan diri, tapi juga kebaikan sosial. Lebih-lebih pada kebaikan agama. Nah, disinilah kemudian amar ma'ruf nahi mungkar muncul. Berbuat baik
dengan cara menyuruh kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Itu salah satu tugas, salah satu kewajiban yang dimiliki oleh umat Islam, kita sebagai seorang manusia. Tapi menyuruh kebaikan, melakukan kebaikan dengan cara-cara yang baik, mencegah kemungkaran itu pun juga dengan cara-cara yang baik. Kalau kemudian kita mencegah kemungkaran itu dengan cara-cara yang tidak baik, maka perilaku kita pun juga akan menjadi orang yang tidak baik, dan itu tidak diperbolehkan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita ingin mencegah, maka cegahlah dengan kebaikan, jangan cegah dengan kemungkaran. Apalagi ketika kita menyuruh kepada orang berbuat baik, maka tidak boleh dengan cara-cara yang tidak baik. Itu setidaknya itu yang kemudian menjadi kewajiban bagi orang bagi setiap manusia. 3 kewajiban itu yang menjadi dasar kita sebagai seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada manusia dan juga kepada lingkungan kita. Sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, mari kita membaca sholawat hasbi bersama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Terima kasih. Selebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.